Selamat malam, perkenalkan nama saya David Yunata Adiputra. Saya ingin mempresentasikan tentang makalah identitas nasional dengan judul Kelembagaan Sejarah sebagai bagian dari faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki identitas nasional sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dari pihak lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bahasa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara yaitu Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Identitas nasional sendiri merupakan suatu konsep dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Merdeka berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Faktor pembentuk identitas nasional itu ada 3, yaitu faktor primordial, faktor kondisional, faktor sakral. Faktor primordial, faktor primordial atau disebut dengan faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah dan alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografis, ekologi, dan demografi. Yang kedua, faktor kondisional. Faktor kondisional atau disebut faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi kebentuknya identitas nasional. Faktor kondisional meliputi faktor hero, hi- historis, historis, sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor sakral sendiri yaitu faktor keagamaan. Faktor sakral sendiri yaitu faktor keagamaan yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner, doktriner, doktriner. Nah, doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan suatu faktor yang sakral yang membentuk bangsa negara, faktor yang terbentuk bangsa dan negara. Yang terbentuk bangsa negara. Faktor sakral diikut menyumbangkan terbentuknya suatu nasionalitas yang baru. Nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Oke. Oh iya, yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor sejarah. Saya nggak taruh di situ karena nggak tahu deh. Nah, intinya yang paling penting itu faktor sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan bangsa lain tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan dengan tekad dan tujuan yang sama antar masyarakat itu. Oke, lanjut kita ke sejarah. Sejarah pembentukan identitas nasional. Menurut K. Elan, kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Faktor objektif yang meliputi uh,
Faktornya adalah faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekonologi, dan demografis, yang kayak yang tadi saya kasih tahu. Faktor subjektif itu faktor historis, sosial, politik, kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor geografis, ekologis Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang menjadi jalur komunikasi Asia Tenggara, turut dipenuhi pengembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang ada di Indonesia mengakibatkan berbagai macam interaksi yang terjadi di dalamnya, turut menyumbangkan proses pembentukan identitas nasional yang ada di Indonesia. Terdapat empat faktor yang terdapat empat faktor penting yang sebagai akibat dari interaksi historis, yaitu faktor primer, pendorong, dan penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer yaitu faktor yang mencakup entitas teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Hal seperti inilah hal seperti inilah yang merupakan kesatuan meskipun memiliki beragam perbedaan, tetapi hal ini tetap menjadi suatu kesatuan yang kemudian ditanamkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, faktor pendorong. Faktor pendorong meliputi pembangunan telekomunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pengembangan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hal ini, kemajuan iptek pembangunan negara juga menjadi salah satu identitas nasional yang bersifat dinamis atau dapat juga berubah, tetapi berpegangan teguh pada kepribadian bangsa. Faktor penarik. Faktor penarik yaitu mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya beri, birokrasi, dan penetapan sistem pendidikan nasional. Di sini juga di sini bangsa Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, mengingat terdapat berbagai macam suku, budaya, suku dan budaya. Mereka tetap bersatu, yaitu dengan suatu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Faktor relatif. Faktor relatif sendiri meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui eh, memori kolektif rakyat. Penderitaan dan kesejahteraan dialami masyarakat Indonesia merupakan suatu faktor strategis dan dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan itulah yang kemudian menjadi identitas yang mampu memperkuat kesatuan bangsa Indonesia. Oke, dari sini saja presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata yang berkenan atau atau teori yang salah. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.